Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberi kesempatan untuk hidup sehingga kita mampu untuk memperbaiki diri, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita akan membahas masalah tasawuf. Ya. Apa itu tasawuf? Tasawuf itu adalah disiplin ilmu mengenai maqamat al-qulub wa ahwaliha. Ilmu yang memberikan jalan agar hati atau rohani mempunyai makom, status yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dekat dengan Allah, selalu mencintai Allah, selalu ikhlas, sabar dan sebagainya. Dan ilmu tasawuf ini sangat penting untuk kita pelajari, kita amalkan, dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 7 makom dalam ilmu tasawuf. Ada taubat, ada waro, ada zuhud, ada sabar, ada fakr, ada tawakal, ada ridho, ada mahabbah, dan ma'rifat. Ini tingkatan yang paling tinggi. Semua sifat tersebut lalu dibagi-bagi menjadi 3. Ada taholi, ada tahali, ada tajali. Ya, ada taholi, tahali, dan tajali. Apa makna dari taholi? Taholi itu adalah membersihkan hati dari keterikatan pada dunia. Kita selama ini kan terikat pada dunia, pada harta, tahta, wanita, dan seisi dunia ini. Nah, kalau tingkatan tahali ini membersihkan hati dari keterikatan dunia. Ya, artinya kita itu mengkosongkan hati kita, ya, terhadap kesenangan-kesenangan dunia, sehingga hati kita dibersihkan dari cinta dunia. Nah, kategori tahali adalah taubat. Ya, kita harus bertobat dulu pada Allah, ya, kembali kepada Allah, ya, yang semula sering berbuat dosa, stop perbuatan dosa, niat untuk tidak mengulangi lagi, dan memperbaiki diri, selalu beramal soleh. Setelah tobat itu apa? Waro. Waro itu adalah selektif dalam tindakan. Jangan gegabah dalam hidup ini. Kita harus selektif. Mana-mana yang dilarang tinggalkan, mana-mana yang wajib laksanakan, ya. Jadi harus selektif dalam tindakan. Setelah waro baru zuhud. Zuhud itu apa? Memandang rendah dunia dan tidak terikat kepadanya. Walaupun kita butuh dunia, tetapi kita dunia ini tidak segala-galanya, ya. Tidak terikat pada dunia. Hanya Allah lah penolong kita. Allah lah yang mengatur hidup kita. Allah lah yang kita sembah. Allah lah yang mengatur rezeki kita. Serahkan semua kepada Allah, sehingga kita zuhud, ya. Jadi dunia tidak segala-galanya dan tidak terikat pada dunia. Nah, zuhud. Maka tingkatan taholi ini bersihkan hati dari keterikatan dunia dan isinya. Kesenangan-kesenangan dunia tidak lagi menarik, hanya kepada Allah lah kita itu tertuju, ya, dan hanya kepada Allah lah kita itu menyerahkan diri.
Maka semuanya karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah tahali. Apa itu tahali? Upaya pengisian hati yang telah dikosongkan, lalu diisi dengan sobar, fakr, tawakal, ridho. Ya. Sobar dalam arti kita itu diuji dengan berbagai macam kemiskinan, penderitaan, kesengsaraan, harus sabar menghadapi hidup ini sehingga ridho dengan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu fakr, ya, fakr itu adalah sikap perasaan hati seseorang yang meyakini bahwa tidak ada satupun dalam hidup ini yang dimilikinya. Semua milik Allah. Dunia ini milik Allah. Harta, tahta, wanita, semua milik Allah. Tidak ada satupun milik kita. Ya. Maka kita itu akan bahagia kalau diserahkan kepada Allah semuanya. Rumah bukan milik kita, milik Allah. Mobil bukan milik kita, milik Allah. Motor bukan milik kita, milik Allah. Harta kita semua milik Allah. Ya kan? Anak kita milik Allah, istri kita milik Allah. Semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bertawakal, tawakal itu adalah hasil dari ikhtiar maksimal kita. Ya, ikhtiar kita, pekerjaan kita itu secara maksimal hasilnya serahkan kepada Allah, dan kita itu ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus sabar, fakr, tawakal, dan ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah tajalli. Ya, tajalli itu adalah kebahagiaan yang sejati telah datang. Dan dalam tajalli itu adalah makrifat, orang yang sempurna sebagai manusia yang luhur, yang paripurna, yang benar-benar telah bahagia karena menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah benar-benar menyerahkan diri pada Allah, mencintai Allah di atas segala-galanya, ikhlas dengan ketentuan Allah, maka kita akan bahagia. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itulah orang-orang yang ahli surga. Itu mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.